Siapa yang gak pernah cemas? Apalagi ketika kita jauh dari keluarga. Mungkin sebagian kalian ada yang sedang mencemaskan anak-anaknya. Bagaimana ya anak-anak saya di sana, mereka masih kecil-kecil, tinggal sama neneknya. Neneknya sering ketiduran, namanya orang tua, ya. Anak-anak harusnya bersama ibunya. Pengen curhat, ada masalah, pengen nangis. Pulang sekolah, pengen makan bareng ibu, tapi sekarang jauh dengan ibunya. Gimana ya keadaan mereka? Gimana ya perasaan mereka? Gimana nanti kalau mereka udah remaja, udah dewasa, sementara saya bertahun-tahun di luar? Muncul rasa hazan, rasa khawatir terhadap keadaan mereka. Yang lebih khawatir lagi, gimana ya suami saya? Jangan-jangan kenapa ya akun dia tuh yang akun ofisialnya nggak pernah aktif? Jangan-jangan dia punya 10 akun. Kenapa ya khawatir, terus curiga, terus minta terus Sherlock, kamu lagi di mana? Sherlock, kamu lagi di mana? Sherlock. Artinya gimana cara kita menenangkan diri dari rasa khawatir, was-was, cemas, bingung, takut tentang apa yang kita nggak tahu sedang terjadi atau akan terjadi. Obatnya kata Nabi, iman kepada takdir. Gimana ya kalau nanti suatu saat saya ketemu dengan majikan yang jahat? Gimana ya kalau ternyata saya misalnya nggak bisa meneruskan karena deadline saya nanti ternyata nggak ketemu sama sebuah pekerjaan, akhirnya saya harus pulang ke Indonesia. Gimana ya itu adalah pertanyaan orang yang sedang hazan, orang yang sedang khawatir, was-was. Obatnya al-iman bil qadar, iman kepada takdir. Sehingga orang yang iman kepada takdirnya itu sempurna, utuh, maka Allah akan sembuhkan luka di hatinya dan Allah akan tenangkan hatinya dari was-was ataupun kekhawatiran yang berlebihan. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Gimana cara beriman kepada takdir yang diajarkan Rasulullah SAW. Pertama, jadi ada 4 cara beriman kepada takdir. Yang pertama, beriman kepada takdir itu artinya belajar meyakini semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Allah. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Allah. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu adalah ketetapan Allah, rencana Allah, keinginan Allah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya syarrihi wa khairihi kata Nabi. Yang kita anggap buruk ataupun yang kita anggap baik, semuanya ketetapan Allah. Apa hasilnya kalau kita udah meyakini semuanya ketetapan Allah? Hasilnya adalah ikhlas. Hasilnya adalah ridho menerima sebuah kenyataan. Kita disakiti oleh teman kita, dikhianati, dibohongi, ditipu misalnya. Ya, kita terluka, gak apa-apa kalau terluka. Ustadz, kalau gitu kita gak boleh menangis. Menangislah, kan kau juga manusia. Terus karena saya lupa. Berlarut berpura-pura sempurna sampai ini acara apa sih ini? Jadi gak apa-apa kita mau menangis itu rahmat Allah. Gak apa-apa kalau kita marah, gak apa-apa kalau kita terluka, gak apa-apa kalau kita sedih. Yang apa-apa itu adalah kalau kita larut dalam perasaan seperti itu. Jadi bukan gak boleh menangis, bukan gak boleh terluka. Yang namanya disakiti ya pasti terluka, emang kita robot. Dan luka itu selalu butuh waktu untuk sembuh. Tapi walaupun dia belum sembuh, bisa gak kita ikhlas? Ya saya terluka, ya saya menangis, saya tapi menerima kenyataan ini. Masalah yang paling besar dalam hidup seseorang itu adalah ketika dia tidak menerima sebuah kenyataan. Akhirnya dia berandai-andai, seandainya kalau coba ya kalau saya kemarin, coba ya seandainya saya begini. Kalimat berandai-andai ini adalah wasawisus syaitan. Ini adalah bisikan syaitan kepada manusia agar manusia larut dalam kesedihan dan tidak menerima kenyataan. Maka beriman kepada takdir yang pertama, meyakini bahwa semua kejadian ini adalah ketetapan Allah, semua kejadian ini adalah kehendak Allah.
hasilnya adalah saya terima. Raditu ya Rabbi, aku ridho ya Allah. Ana radin ya Allah, aku ridho. Walaupun disakiti, ya, karena sesungguhnya yang saya rasakan ini, kejadian ini bukan hanya tentang manusia, tapi ini juga tentang Allah. Kalau tentang Allah, aku ridho. Kalau tentang Allah, aku ikhlas. Tapi kalau hanya tentang manusia, bukan takdir Allah, kita akan sulit untuk ikhlas dan ridho. Saya disakiti, saya diasingkan, saya begini, saya begitu. Bukan hanya tentang saya, bukan hanya tentang dia, tetapi ini juga tentang Allah. Kalau tentang Allah, saya ridho, saya ikhlas. Itu pentingnya beriman kepada takdir. Semua yang kita alamin, sebesar dan sekecil apapun, hada min qudratillah, ini adalah kehendak Allah, ini adalah kemampuan Allah, ini adalah ketetapan Allah, ini adalah takdir Allah. Kita terima. Ustadz, saya menerima ini sebagai takdir, tapi boleh nggak saya ngeblok orangnya? Blok aja. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Blok aja. Sekarang boleh. Silakan diblok. Emang Ustadz nggak pernah ngeblok orang? Pernah. Apakah kalau kita ngeblok orangnya berarti kita nggak menerima takdir? Mengeblok orang dengan menerima takdir itu dua hal yang berbeda. Menerima takdir itu artinya kita menerima itu sebagai kenyataan, lalu kita ikhlas. Adapun ngeblok orang, unfollow, unfriend, left group, itu bukan tentang nggak menerima, tapi tentang membutuhkan waktu dan jarak untuk menyembuhkan luka. Kita nggak bisa sembuh ketika kita dalam keadaan dekat dengan sumber lukanya. Kita nggak akan pernah kering kalau kita terus-terusan berada di tempat yang basah. Maka kita harus mengasingkan diri. Toh Nabi pun butuh waktu dan jarak untuk menyembuhkan luka beliau. Kapan? Ketika Nabi bertemu dengan Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah. Wahsy masuk Islam dalam Fathu Makkah. Terus kata Nabi kepada Hamzah, kepada Wahsy, Wahsy, kalau kamu bisa menjaga jarak dengan saya, jagalah jarak. Sesungguhnya aku belum bisa bertemu dengan kamu karena itu mengingatkan aku kepada Hamzah. Bahkan Nabi yang sempurna, bahkan Nabi yang solih, bahkan Nabi yang kekasih Allah istimewa, beliau butuh waktu untuk menyembuhkan lukanya tentang Sayyidina Hamzah. Jadi ngeblok, left group, unfriend, unfollow itu bukan tentang tidak menerima takdir, tapi tentang apa? Tentang menyembuhkan luka. Adapun yang menolak takdir itu adalah mereka yang berandai-andai, coba kalau. Kadang ada yang larut dalam menyalahkan diri sendiri, terus menyalahkan diri sendiri sampai sekarang. Ada yang sampai nggak menerima kenyataan, dia seolah-olah menginginkan semua itu adalah mimpi. Saya pengen, apakah ini bisa diulangi lagi? Seandainya itu hanyalah mimpi, saya nggak bisa membayangkan itu terjadi. Saya nggak bisa memaafkan diri saya sendiri. Itu orang yang tidak meyakini takdir. Karena apa yang terjadi pada diri kita, walaupun syariatnya adalah kesalahan kita, tapi hakikatnya adalah ketetapan Allah. Walaupun syariatnya adalah kesalahan mantan, tapi hakikatnya adalah takdir Allah. Maka terimalah takdir dan lupakan mantan. Yang parah itu menolak takdir dan ngepoin mantan. Itu yang parah. Takdir nggak diterima, masih berandai-andai. Coba ya waktu itu aku kasih kesempatan. Coba ya waktu itu aku ngalah dikit. Coba ya waktu itu aku balas WA-nya. Coba ya. Itu namanya menolak takdir. Tapi sambil menolak takdir, masih aja stalking IG mantan. Inilah penyakit al-hamma wal hazan. Makanya kita nggak pernah tenang. Terus cara baliknya gimana? Terimalah takdir dan lupakan mantan. Baru kita sembuh. Katanya pengen sembuh, tapi terus mengorek-ngorek luka.
Katanya pengen sembuh, tapi luka yang udah mulai kering ditetesin lagi dengan jeruk nipis. Kapan dia akan sembuh? Kepo lagi, kok dia bahagia sih, makin sakit. Kepo lagi, dia lagi jalan-jalan ke Korea, kok nggak mampir sih di Hongkong, sakit. Artinya kita sendiri yang membiarkan luka itu, dan kita bahkan tanpa sadar merawat luka kita dalam hitungan bertahun-tahun loh. Ngapain sih merawat luka? Kenapa kita nggak merawat masa depan aja? Kenapa kita nggak merawat mimpi daripada merawat luka? Ini kenapa saya jadi puitis gini ya? Gara-gara ketemu mujahidah Hongkong. Sampai di mana tadi? Sampai saya Abraham. Masya Allah, makasih Mbak. Saya minum adalah takdir. Saya minum adalah Haus. Minum takdir. Minum haus. Jadi kalau kita bisa meyakini semua kejadian dalam hidup kita itu adalah takdir Allah, outputnya, hasilnya kita akan menerima dan tidak berandai-andai dengan apa yang sudah terjadi. Kita akan berani untuk berharap walaupun segala sesuatu di depan kita masih belum pasti. Tapi kita berani berharap. Kenapa? Karena kita berharap kepada yang maha mengetahui, yang maha mengatur, yang maha menulis, yang maha menetapkan. Sehingga kita menjadi orang yang tidak larut dalam masa lalu dan takut menjalani masa depan. Itulah hasil beriman kepada takdir yang pertama. Apa kesimpulannya tadi? Luka itu butuh waktu untuk sembuh. Maka sembuhkan dia dengan terima takdir, lupakan masalah. Gak harus semuanya tentang mantan kan? Ada yang tentang mantan, ada yang tentang mantan kedua, mantan ketiga, ya. Semuanya tentang itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa arti beriman kepada takdir? Yang kedua, beriman kepada takdir itu artinya, kata para ulama, belajar meyakini bahwa Allah tidak menghendaki kecuali yang baik-baik kepada kita. Allah tidak menetapkan takdir kecuali itulah yang terbaik untuk kita. Kita belajar meyakini itu. Tidak ada takdir yang buruk. Semua takdir itu dari Allah adalah baik. Tetapi sebagiannya kita menerimanya dengan lapang dada, yang lain kita mengeluhkannya sehingga hasilnya menjadi keburukan. Semua takdir dari Allah itu baik. Kenapa bisa gitu Ustaz? Karena Allah maha baik. Kan takdir itu ketetapan Allah. Allah tidak menetapkan kecuali yang baik-baik. Kenapa bisa gitu? Karena Allah maha baik. Kalau kita curiga ada takdir buruk, ada takdir yang merugikan kita, berarti sama saja kita menuduh Allah itu jahat. Sama saja kita menuduh Allah itu gak adil. Sama saja kita menuduh Allah itu gak sayang sama kita. Padahal Allah itu maha penyayang, Allah maha adil, Allah maha baik, Allah maha sempurna. Lalu kenapa kita curiga dengan takdir? Semua takdir itu baik, syarrihi wa khairihi. Yang kalian anggap buruk ataupun yang kalian anggap baik, semuanya baik. Kita belajar meyakini itu. Ustaz, gak mudah ya. Kenapa gak mudah? Karena beberapa kenyataan memang gak baik-baik aja Ustaz. Hidup saya sedang tidak baik-baik saja. Rumah tangga saya sedang tidak baik-baik saja. Pekerjaan saya sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana saya menganggap ini sebagai takdir baik Ustaz? Bagaimana cara saya meyakini bahwa suami saya itu adalah takdir baik Ustaz? Sementara bagi saya, dia adalah musibah terbesar saya. Siapa suami ibu? Namanya Firman. Firman. Namanya Firman Syah. Bukan Firman. Walaupun agak mirip. Ustaz, gak ada kebaikan pada diri suami saya. Sejak
menikah sampai sekarang semuanya keburukan. Setiap hari dia mencela saya, gak bertanggung jawab, gak memberikan nafkah, tidak mendidik anak-anak, gak pernah sholat. Terus di mana kebaikan takdir yang saya dapatkan melalui suami Ustaz? Di mana kebaikannya? Coba belajar sama Sayyidah Asiyah. Siapa suaminya? Itu asli ya? Bukan asli ya, bukan Apakah ada kebaikan pada diri Firaun? Ya. Kalau ada yang bilang coba angkat tangan. Ustaz jangan suuzon sama Firaun, kasihan. Gitu-gitu dia keren loh raja. Saya ngefans sih sama Firaun. Makanya saya kasih nama anak saya Firaun. Gak ada. Dan gue siapa? Firaun. Oh, kok bisa gitu? Soalnya orang tua aku ngidolain Firaun banget. Gak ada. Mau orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi, gak ada yang ngefans dengan yang namanya Firaun. Kalau orang Sunda ngomongnya bukan Firaun, Peraun. Firaun. Ada gak kebaikan Firaun? Firaun. Gak ada. Terus kenapa Allah memberikan ujian Firaun ini kepada Asia, perempuan yang sangat solehah? Apakah Asia mendapatkan kebaikan dari Firaun? Enggak sama sekali. Terus gimana dengan penjelasan yang kedua tadi, bahwa semua takdir itu ada kebaikannya? Apa kebaikan yang ada dalam kehidupan Asia dengan suami Firaun? Kebaikannya adalah Firaun menjadi jalan surga bagi Sayyidah Asiyah. Ada suami yang menjadi surga dunia bagi istri. Ada suami yang menjadi surga akhirat bagi istri. Ada istri yang menjadi surga bagi suaminya di dunia. Ada istri yang menjadi jalan surga bagi suaminya di akhirat. Kalau orang melihat takdir itu dengan positif, maka dia selalu menemukan surga di dalam takdir. Suami saya Firaun, surga akhirat. Suami saya Firman, surga dunia. Kalau bukan surga dunia, berarti dia surga akhirat. Asia kebenaran mendapatkan surga akhirat lewat Firaun. Sekarang kita mau milih yang mana? Dunia akhirat. Itu ideal. Tapi bagaimana kalau disuruh memilih? Gak mau milih Ustadz, karena gak mungkin kita meninggalkan akhirat. Tapi gimana kalau ternyata memang kita diberikan akhirat aja gak dunia? Apakah kita akan mengatakan takdir itu buruk? Gak boleh. Takdir itu tetap baik, walaupun kebaikannya menjadi tertunda kelak di akhirat. Lagi pula Asia sudah melihat surga bahkan sejak dia masih ada di dunia. Dia adalah satu-satunya perempuan yang pernah melihat surga live dari ketika dia masih di dunia. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kesabarannya terhadap suami seperti Firaun. Makanya Allah bilang gini di Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Coba terjemahin. Udah Ustaz, apa terjemahnya? Allah. Apa terjemahnya? Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian, dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Jadi jangan Sok tahu. Dan itu bukan ayat ya. Jangan dicari ayat, jangan sok tahu. Kamu di Google, karena itu bukan ayat. Maksudnya apa ayat itu? Ternyata nggak semua yang kita nggak suka dalam hidup itu adalah buruk. Bisa jadi ada kebaikan di dalamnya. Kalau bukan di dalamnya, di baliknya. Kalau bukan di dalamnya, maka di baliknya. Kok bisa Ustaz? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kalau
di dalam itu kebaikan, kalau bukan pada kejadian itu ada kebaikan, maka bersamanya, di baliknya. Tapi kebaikan itu selalu ada. Sehingga kita belajar meyakini yang namanya takdir Allah itu pasti baik. Kalau enggak di dalamnya, ya bersamanya. Pasangan, dia takdir kita. Kalau bukan dia kebaikan dalam hidup kita, bersama dialah kita mendapatkan kebaikan. Ada sebuah kisah di zaman sebelum Nabi yang mengisahkan ini juga Rasulullah SAW. Jadi ada dua orang solih, orang ahli ilmu bersahabat. Kemudian si yang pertama ini selalu mengunjungi sahabatnya yang kedua untuk silaturahim setahun sekali. Nah, suatu saat ketika dia berkunjung ke rumah sahabatnya, dia ketuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Dari dalam kedengaran suara orang yang menjawab, siapa? Suara perempuan. Bukan jawab salam tapi malah nanya, siapa? Terus kata orang ini, saya Fulan bin Fulan, saya sahabatnya Fulan bin Fulan, apakah benar ini rumahnya? Ya, emang kenapa? Apakah orangnya ada, saya ingin bersilaturahim? Gak ada, mending dia mati aja. Dia lagi mencari kayu di hutan, semoga dia gak kembali lagi. Dasar suami gak benar. Ini perempuan ditanya satu, jawabnya sejilid. Cuman nanya adakah dia di rumah, jawabnya buruk semuanya. Dia menjelek-jelekan suaminya habis-habisan. Akhirnya orang yang bertamu ini nunggu di depan rumah. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi sahabatnya akan pulang dari hutan. Ternyata benar, sahabatnya pulang dari hutan membawa kayu bakar, dan yang uniknya adalah kayu bakarnya dipikul oleh seekor singa. Dia pulang dari hutan bersama dengan seekor singa, dan dia bukan Tarzan. Singa itu memikul kayu bakar. Biasanya yang memikul kayu bakar siapa? Keledai, atau mungkin sapi, atau mungkin kuda, atau bigal, peranakan antara kuda dan keledai. Ini yang memikul kayu bakarnya adalah singa liar dari hutan, membantu dia memikul kayu bakar. Pas ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah saudaraku. Akhirnya mereka salaman. Bentar aku taruh dulu kayu bakar ke belakang. Akhirnya singa itu meletakkan kayu bakar ke belakang. Setelah beres, singa itu langsung lari lagi masuk ke dalam hutan. Ya silakan masuk. Masuklah ke dalam rumah. Jadi tamu. Ketika sampai di dalam rumah, pemilik rumah ini sibuk memasak untuk tamunya, sementara istrinya tiduran di dalam kamar. Dia masak, dihidangin makanan segala macam untuk memuliakan tamu, karena memuliakan tamu itu adalah ciri orang soleh. Karena tamu biasanya membawa malaikat, akhirnya dia muliakan, tapi dia masak sendiri. Istrinya goler-goler di dalam kamar. Setelah selesai masak, dia hidangkan. Mau makan apa lagi? Enggak apa-apa, udah selesai. Sampai mereka selesai, laki-laki ini pun izin pamit kembali ke negerinya. Tahun berikutnya, laki-laki ini datang lagi bertamu. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lembut suara jawab salam dari dalam. Yang tadinya siapa? Kalau sekarang waalaikumsalam. Beda. Apakah Fulan ada? Saya sahabatnya ingin bertamu. Oh maaf, dia lagi gak di rumah. Dia lagi mencari nafkah. Dia lagi berusaha di hutan mencari kayu bakar. Semoga dia cepat pulang dalam keadaan selamat. Dia suami yang solih, suami yang bertanggung jawab. Muji-muji suaminya. Kalau berkenan silakan tunggu ya. Nanti sebentar lagi insya Allah dia pulang. Oh iya, saya tunggu depan rumah. Tunggu aja. Gak lama kemudian laki-laki itu pun pulang membawa kayu bakar. Tapi kali ini dia memikul kayu bakarnya sendiri, tidak dipikul oleh singa. Susah payah dia pikul kayu bakarnya, sampai ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, ketemu lagi. Bentar ya, saya taruh kayu bakar dulu ke belakang. Ditaruh kayu bakar di belakang, baru dia dalam keadaan lelah mempersilakan, silakan masuk. Pas masuk, istri yang punya rumah ini udah masak untuk mereka berdua. Menghidangkan makanan terbaik, minuman terbaik, menyambut tamu, istrinya yang masak. Sehingga laki-laki ini bisa istirahat santai di dalam rumah, berbicara, ngobrol sama tamunya. Setelah selesai mereka ngobrol, bahkan akhirnya tamu ini bertanya, ya Fulan, aku heran dengan kehidupanmu. Apa yang kamu herankan? Kenapa kehidupanmu berbeda antara tahun kemarin dengan tahun ini? Tahun kemarin engkau memiliki istri yang sangat pemarah, yang selalu menjelek-jelekanmu. Dan aku melihat tahun ini justru kebalikannya. Istrimu sangat solehah, sangat baik kepadamu, memuji-muji engkau, mendoakan engkau dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Laki-laki ini bercerita, wahai saudaraku,
Tahun lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji aku di rumah dengan istri pemarah, istri yang suka menghina suami, istri yang kufur dan tidak pernah berterima kasih menghargai suaminya. Allah menguji aku dengan kesusahan di dalam rumah, tapi di waktu yang sama Allah memberikan aku kemudahan di luar rumah. Makanya engkau menyaksikan aku mencari kayu bakar di hutan dibantu oleh singa dan hewan-hewan liar. Ketika aku pulang, singa itu memikulkan kayu bakar untukku. Itulah kemudahan di luar rumah yang aku dapatkan karena kesusahan yang aku dapatkan di dalam rumah. Tapi gak lama kemudian istriku meninggal dunia. Pasti pengennya gak kayak gitu kan ceritanya kan? Lama-lama istrinya dapat hidayah gitu ya. Gak, meninggal istrinya. Istrinya meninggal, terus Allah karuniai aku istri yang soleha. Dia menikah lagi, dapat istri yang soleha, yang sangat berterima kasih, menghargai suami, memuji suami, mencukupkan hak suami. Ketika Allah berikan kita satu kesusahan, suami, Allah mudahkan aku dengan istri yang soleha di dalam rumah. Betulnya di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, dalam kasus yang berbeda, Allah sedang memberi. Tetapi Allah cabut kemudahan aku di luar rumah. Sehingga engkau melihat aku mencari kayu bakar sendiri. Dikali kita kemudahan dengan cara yang lain. Sehingga kalau kita menolak kesusahannya, seperti memikul sendiri, tidak ada lagi singa yang membantu aku. Maka begitulah hidup teman-teman. Sebetulnya kita juga sedang menolak kemudahannya sekaligus. Hari ini kalau misalnya kalian merasa kayak rezekinya kok mudah di Hongkong, alhamdulillah bisa ngirimin lebih dari cukup. Tahukah apa alasan kalian mudah rezeki hari ini? Mungkin karena kesusahan yang lain. Coba periksa apalagi. Kesusahan apa? Kesusahan pastinya tentang masalah rumah tangga kan? Bagi yang udah menikah, kalau yang belum menikah, ya kesusahan apa yang sedang kalian alami? Satu, menahan rindu kepada orang yang gak jelas. Kesusahan karena masih jomblo. Bisa jadi kesusahan kalian itu ada jelasnya. Oh jelas, oh anak, Masya Allah. Anak adalah pembawa kemudahan demi kemudahan yang kalian dapatkan hari ini. Sehingga kalau kita komplain, berkeluh kesah dengan susahnya, nanti Allah akan mencabut susahnya dan sekaligus dengan kemudahannya. Saya kenal dengan seorang ketua DKM. Nggak mudah kan? Dia diuji punya anak autis. Anaknya itu ya namanya anak autis, ekstra lah, ekstra tenaga, ekstra waktu, ekstra sabar. Pokoknya ekstra banget nih ayah dan bundanya untuk membesarkan anak ini. Nggak lama kemudian anaknya sembuh. Anaknya dengan terapi akhirnya sembuh. Tahu nggak apa yang terjadi? Beliau cerita ke saya, Ustaz, ketika saya diuji dengan anak saya yang autis, Allah mudahkan rezeki saya. Sehingga saya bisa bawa dia terapi sampai ke luar negeri, Ustaz. Tapi begitu anak saya udah sembuh sekarang, rezeki saya kembali normal secukupnya. Ternyata ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah mudahkan rezeki saya sehingga saya bisa beli rumah yang besar. Allah mudahkan rezeki saya. Dia tidak datang sendiri, dia selalu datang dengan membawa kemudahan dan anugerah. Sehingga saya bisa mengganti perabotan yang dirusak oleh dia. Allah mudahkan rezeki saya dengan semua usaha saya. Kalau gitu boleh nggak kita berdoa supaya ujian itu Allah selesaikan? Boleh. Boleh nggak minta jalan keluar? Boleh. Terus yang nggak boleh apa Ustaz? Berkeluh kesah. Yang nggak boleh apa Ustaz? Menolak kenyataan. Yang nggak boleh apa Ustaz? Menuduh Allah seolah-olah Allah itu jahat kepada kita. Tapi kalau berdoa ya Allah sembuhkan sakit saya. Padahal sakit itu datang membawa banyak kemudahan dari sisi yang lain. Boleh nggak minta sembuh? Boleh. Yang nggak boleh, ya Allah apa maumu? Kenapa saya? Apa yang kurang dari saya segala macam? Itu yang akan membawa rezeki itu tercabut bersama dengan kesusahan sekaligus. Tapi kalau kita berdoa ya Allah sembuhkan saya ridho dengan ketetapan-Mu, tetapi saya juga menginginkan rahmat-Mu.
Saya ridho dengan ketetapan-Mu, tapi saya juga berharap rahmat-Mu. Sembuhkan saya, ya Allah. Kalau saya sembuh, insya Allah saya lebih mudah untuk beribadah, lebih mudah mencari ilmu. Saya tidak pernah mengingkari ketetapan-Mu. Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Adil. Puji Allah, nanti Allah akan mencabut masalah kita dan membiarkan kemudahan tetap bersama dengan kita. Jadi tujuan belajar iman kepada takdir yang poin kedua bukan sekedar menerima kesusahan, tetapi jangan mengkomplain, mengeluh kesahkan sebuah kesusahan. Kenapa? Tidak ada yang buruk dari takdir, semuanya baik. Semua yang Allah tentukan dalam kehidupan kita itu baik, selalu ada hikmahnya, hanya terkadang kita tidak memahaminya. Seringkali kita salah paham sama Allah, akhirnya kita menolak kenyataan sebuah takdir. Saya kasih contoh. Tahun 2015 saya pernah dapat rezeki 15 juta. Dalam sebuah proyek saya dapat uang 15 juta cash. Dan waktu itu udah setahun saya tuh gak punya uang sebanyak itu. Paling 2 juta sebulan, 3 juta paling banyak. Dan setiap akhir bulan habis. Ketika saya dapat uang 15 juta, itu buat saya tuh senang banget, happy banget. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, akhirnya saya punya uang lebih sebesar 15 juta. Baru seminggu saya pegang uang 15 juta, padahal saya kena DBD dan harus dirawat di rumah sakit. Merasa punya uang 15 juta, akhirnya saya di rumah sakit memilih dirawat di satu kamar sendiri. Kenapa? Biar istri saya bisa nungguin saya, bisa santai, bisa juga istirahat. Takutnya kalau rame-rame dengan pasien lain, istri saya nggak punya tempat istirahat, nanti saya sembuh dia yang sakit. Akhirnya saya memilih kamar sendiri. Ada kulkasnya, ada TV-nya, ada sofa bednya, dokter spesialis. Karena saya punya uang 15 juta. Alhamdulillah saya dirawat dengan baik. Beberapa hari kemudian saya sembuh, kata dokter udah boleh pulang. Ketika saya membayar biaya rumah sakit, ternyata angkanya persis 15 juta. Sampai di rumah saya ngahulem. Ya Allah, Engkau baik banget. Kenapa saya bilang gitu? Ya Allah, Engkau baik banget. Kenapa? Karena Allah tahu minggu depan saya akan sakit, butuh uang 15 juta untuk berobat, maka minggu lalu Allah bekali saya 15 juta persis untuk berobat minggu depan. Itu orang yang beriman kepada takdir. Tapi orang yang gak paham maunya Allah, yang salah paham, dia akan mengatakan, ya Allah, tega sekali Engkau. Kenapa Engkau membiarkan saya seperti ini? Baru seminggu Engkau beri saya rezeki, sekarang Engkau ambil lagi dengan sakit. Apa maumu ya Allah? Itu orang yang gak paham dengan Allah. Padahal Allah lagi nolongin kita, malah kita tuduh orang jahat. Gimana cara Allah nolongin kita? Allah kasih kita bekal 15 juta untuk berobat minggu depan. Karena Allah tahu dalam takdir yang sudah ditulis 50.000 tahun yang lalu, kita akan sakit DBD dan butuh uang 15 juta. Dibiayain sama Allah. Cuma kita kan gak bisa dengar Allah ngomong pas ngasih 15 juta. Nih ya 15 juta bukan buat beli motor ya. Ini 15 juta bukan buat jalan-jalan ya. Ini 15 juta bukan buat judi online ya. Ini 15 juta bukan buat beli skincare ya. Ini 15 juta buat berobat minggu depan. Kita akan bilang apa? Terima kasih ya Allah. Tahu saya akan butuh uang, sekarang dibekali. Itulah kehendak Allah. Makanya kalau kita misalnya dapat nikmat, tiba-tiba dapat musibah, jangan bilang Allah nggak rela melihat saya nyaman sebentar aja. Allah kayaknya nggak rela melihat saya happy sebentar aja. Apa sih maunya Allah? Baru dikasih nikmat udah diambil lagi. Itu salah paham karena nggak mengimani takdir. Analoginya kayak gitu teman-teman. Allah nggak ngasih kita suatu nikmat kecuali nikmat itu adalah untuk kita kuat menghadapi suatu masalah. Dan Allah tidak memberikan kita satu masalah kecuali bersama masalah itu ada kemudahan. Selalu kayak gitu polanya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kemudian apalagi misalnya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Selalu kayak gitu. Jadi terimalah takdir dengan keyakinan semua takdir itu baik. Saya ngerti atau saya nggak ngerti, saya suka atau saya nggak suka. Ada lagi kejadian teman saya yang cerita ke saya. Dia orang Padang yang
paling disumpahin di kampungnya karena bandel. Jadi sama gurunya, sama tetangganya disumpahin, kamu tuh gak akan sukses, kamu gak akan sukses, kamu gak akan sukses. Tapi ibunya selalu mendoakan dia. Sampai ketika dia udah lulus SMA, dia mendaftar di akademi kepolisian karena anaknya suka berantem, badannya bagus, tinggi, ya udahlah coba melamar jadi polisi. Pas dia mendaftar di akademi kepolisian, lulus nih 50 orang. Ikutlah dia dalam pendidikan akademi kepolisian di Barak. Pas tes yang kedua, udah 2 bulan 3 bulan dia ikut pendidikan. Tes yang berikutnya dia satu-satunya yang gagal, yang lain semuanya lulus. Sehingga di situ dia terpukul, dia malu untuk pulang ke kampungnya. Akhirnya karena malu, dia nggak pulang ke kampungnya, dia merantau ke Bandung. Di Bandung dia merintis usaha, belum berhasil, gagal. Akhirnya dia pindah ke Jakarta. Di Jakarta dia jadi ajudan seorang bos, kemudian jadi supir, kemudian mulai belajar berdagang di Tanah Abang sampai dia punya sekian belas toko di Tanah Abang sebelum ditutup sama TikTok. Punya sekian belas toko di Tanah Abang dan punya pabrik. Sehingga tiba-tiba dia menjadi orang yang kaya raya, sukses, dan dia menjadi orang yang pertama di kampung itu yang haji. Bahkan guru ngajinya pun belum haji. Tapi dahsyatnya dia mengumrohkan guru ngajinya yang nyumpahin dia waktu kecil. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ketika dia udah sukses, dia mencari teman-temannya yang satu barak dulu, yang sama-sama di akademi kepolisian. Dia cari tahu, ada yang jadi kapolsek, ada yang tugas di mana, dia cari tahu. Yang dia bisa akses akhirnya dia temui. Dia tanya, kamu di mana sekarang? Kamu di mana sekarang? Namanya reuni ya. Terus teman-teman yang satu barak kita 50 orang di mana sekarang? Kamu nggak tahu berita mereka. Kenapa? Sebagian besar mereka telah meninggal dalam musibah tsunami di Aceh. Kok bisa? Karena mereka lagi tugas di Aceh, tinggal di barak Brimob, dan barak Brimob itu habis ketika tsunami di Aceh. Jadi sebagian besar teman kita itu sudah meninggal dalam tsunami. Baru dia sadar, Allah itu sebaik-baik berencana. Mungkin dulu dia ngerasa kecewa ketika nggak lulus dalam akademi kepolisian, tetapi Allah punya rencana yang lebih baik untuk dia. Walaupun yang lulus juga baik, tetapi setiap orang punya cara-cara yang berbeda. Akhirnya dia jadi pengusaha, bisa haji, mengumrahkan keluarga dan guru ngajinya, bahkan sekarang rutin bersedekah. Itulah hikmah bahwa takdir selalu baik kalau kita beriman. Jadi kita nggak gampang untuk kecewa, marah, khawatir, takut, alhamma wal hazan. Kenapa? Karena kita beriman dengan takdir. Yang ketiga, apa arti beriman kepada takdir? Arti beriman kepada takdir itu, teman-teman, belajar menyerahkan hidup kita biar diurus oleh Allah. Belajar menyerahkan hidup kita biar diurus oleh Allah. Itu arti beriman pada takdir. Jangan terlalu kegeeran dan pede ngerasa bisa mengurus hidup sendiri. Allah lebih baik dalam mengurus hidup kita. Allah lebih baik dalam mengurus anak-anak kita. Allah lebih baik dalam mengurus keluarga kita. Sehingga ketika kita jauh dari anak, kita akan serahkan, ya Allah, aku serahkan anakku kepadamu. Aku gak mampu mengurus mereka, ya Allah. Engkau lebih baik dalam mengurus mereka daripada aku. Siapa yang diperlakukan kayak gitu? Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir gak punya ayah. Beliau masih balita gak punya ibu. Baru sebentar dirawat kakeknya pula yang wafat. Lalu dititipkan kepada pamannya, tapi paman yang paling miskin. Terus siapa yang merawat Nabi sampai dewasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita beriman kepada takdir, artinya kita belajar untuk menyerahkan hidup kita biar diurus oleh Allah, karena Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Serahin sama Allah, ya Allah aku serahkan kepadamu. Coba teman-teman buka surat Al-Kahfi ayat 82. Kalau yang punya mushaf digital, coba cek nanti atau dicatat dulu, baca di rumah. Surat Al-Kahfi ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ammal jidaru fakana lighulamain yatimain fil madinah wa
wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Cerita apa di dalam ayat ini? Jadi ceritanya ada seorang ayah yang punya anak kecil-kecil dan dia sedang sakit keras ayahnya ini. Dia tinggal di sebuah negeri yang penduduknya itu individualis, yang penduduknya itu nggak peduli dengan tetangga, yang penduduknya itu pelit, kikir, sombong, sehingga dia khawatir dengan nasib anak-anaknya. Kalau nanti dia meninggal, siapa yang akan merawat anaknya? Siapa yang akan menjaga warisan untuk anak-anaknya? Padahal anaknya masih kecil-kecil. Akhirnya ayah ini ketika sakit keras menitipkan anak-anaknya dan hartanya kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan hartaku, harta waris dan anak-anakku kepadamu. Engkau sebaik-baik yang dititipkan. Akhirnya ayah ini meninggal. Ketika ayahnya meninggal, anak ini kemudian dirawat oleh seorang laki-laki miskin yang ada di pinggir kota. Yang ada di pinggir kota tersebut, negeri tersebut. Karena anak ini masih kecil-kecil, harta warisan mereka belum bisa diberikan kepada mereka. Maka kemudian ketika itu Allah merobohkan rumah mereka. Karena di dalam rumah itu ada harta warisan. Cara Allah menjaga harta warisan, rumahnya dirobohkan sehingga tidak ada yang datang ke rumah itu. Ketika anak-anak ini sudah mulai remaja, udah bisa diwariskan, akhirnya Allah datangkan 2 orang nabi jauh-jauh untuk membangun rumah tersebut. Siapa 2 nabi itu? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jauh-jauh didatangkan, tujuannya untuk membangun kembali rumah yang roboh tadi. Lalu dipanggillah anak kecil itu untuk mengambil harta yang ada di dalam rumah. Maka hiduplah anak kecil itu yang sudah remaja dengan segala kecukupan dari warisan orang tuanya. Coba perhatikan kisah ini. Kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, "Annallaha idza studi'a syai'an hafizah." Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga sama Allah. Allah kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Lihat bagaimana seriusnya Allah menjaga amanah ketika laki-laki ini menitipkan harta dan anak-anaknya kepada Allah, sehingga Allah jaga hartanya dengan cara rumahnya dirobohkan. Allah jaga anak-anaknya dengan dirawat oleh orang baik dan miskin yang ada di pinggir kota. Lalu ketika mereka sudah cukup usia, Allah datangkan 2 nabi untuk membangun rumah. Kenapa harus 2 nabi? Kan bisa aja tukang di sebelah rumah lagi nganggur tiba-tiba ngebangunin ya. Nganggur, udahlah ngebangunin rumah yang udah runtuh daripada jadi tempat pembuangan sampah, daripada jadi rumah hantu angker, udah saya bangun. Kenapa gak tukang aja? Kenapa nabi? Menunjukkan betapa seriusnya Allah menjaga amanah. Kenapa Musa dan Khidir? Pertama, Musa itu nabi yang qawiyun amin, nabi yang kuat, maka dia sendiri cukup untuk membangun rumah yang hampir roboh. Kenapa Khidir? Karena yang tahu rahasia ini cuma Nabi Khidir sebagai nabi yang tahu rahasia-rahasia gaib. Sehingga dengan Khidir datang, Khidir tahu ada apa di dalam rumah itu, harta warisan. Di mana anak itu dirawat, dicari, didatangkan kepada rumah yang dibangun oleh Musa. Akhirnya mereka mendapatkan kembali hak mereka. Begitulah Allah menjaga amanah. Maka titipkanlah kepada Allah. Kalau kita beriman kepada takdir, artinya pengaturan Allah, ketetapan Allah, Allah sebaik-baik yang mengurus, maka titipkan kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan suamiku, aku di dekatnya aja aku gak percaya, apalagi jauh. Ya Allah, aku titipkan anak-anakku, aku ada di sana aja kadang-kadang mereka sering gak sholat, apalagi jauh. Ya Allah, aku titipkan orang tuaku, aku ada di sana aja mereka sering ngeluh-ngeluh, apalagi aku jauh. Ya Allah, aku titipkan hartaku, aku ada di sana aja hartaku itu sering banget dimintai hutang sama tetangga, sama saudara, dan gak balik-balik sampai sekarang. Aku titipkan kepadamu ya Allah. Titipin hidup kita kepada Allah. Bagi yang belum punya keluarga, Ustaz, titipkan jodoh kita kepada Allah. Ya Allah, aku gak tahu siapa orangnya, tapi aku tahu akunnya ya Allah. @fulan_11. Kenapa? Lahir 2011. Berarti umurnya baru 12 tahun.
Ya Allah, aku titipkan calon suamiku kepadamu ya Allah. Jadikanlah aku pantas untuknya. Jadikanlah dia Amin. seorang hafiz Al-Quran. Amin. Jadikanlah dia imam yang adil. Amin. Jadikanlah dia tampak bagiku seperti jumpuk ya Allah. Amin. Sehingga ketika dia pulang ke rumah, aku akan menantinya di depan pintu sambil teriak-teriak. Saking nggak budi ngidolain suami sendiri. Daripada teriakin suami orang, mending kita berteriak untuk suami sendiri. Jadilah seorang fans berat bagi suami kalian. Jangan pernah ngefans sama siapapun, termasuk ustadz. Saya tadi nitip ke Bunda Nuris, Bunda, saya kenapa nggak mau foto bareng dengan ibu-ibu? Bukan sok suci, bukan. Saya pengen ngasih edukasi ke ibu-ibu. Kalau belajar kepada para ustadz guru itu jangan kayak ngeliat artis. Lihatlah mereka sebagai guru. Kalau saya bukan ulama, anggaplah saya guru ngaji, bukan artis. Sehingga kita memperlakukan mereka dengan kedudukan mereka sebagai guru, sehingga ilmu kita berkah. Tapi kalau kita cuma pengen foto, update status, segala macam, mengidolain ustadz, akhirnya ilmu kita Allah angkat, yang tersisa hanyalah sensasi. Saya titip kepada perempuan soleha yang ada di depan saya, idolakanlah hanya suami kalian. Kalau kalian pengen teriak-teriak di bandara, teriakin suami kalian. Kalau kalian pengen teriak-teriak di dalam kamar, di depan rumah, di pintu, teriakin suami kalian, suruh pergi. Teriakan seorang yang mengidolakan. Minta sama Allah, ya Allah, aku titipkan calon suami aku. Jadikan dia hafiz Al-Quran. Mungkin sekarang dia lagi mondok ya Allah. Mudahkan dia menghafal Quran 30 juz. Kalau nggak lulus 30 juz, minimal juz 30. Lumayan lah. Daripada aku ya Allah setiap sholat tahajud ayatnya itu lagi. Habis Al-Fatihah pasti Al-Ikhlas. Sesekali pengen ganti ayat, mikir surat apa ya? Gantilah surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'al al-ardha mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Ya Allah, kok At-Takatsur panjang banget. Masuk ke surat An-Naba. Ya Allah, saya pengen ada yang ngimamin sholat tahajud saya, tapi bacaannya Al-Baqarah. Saya pengen tahajud Al-Baqarah, tapi cuma satu ayat. Alif Lam Mim. Ya Allah, berikanlah saya suami terbaik yang soleh. Amin. Titipin sama Allah, titipin sama Allah. Kita ngantar anak kita ke pondok. Sebelum kita menitipkan anak kita kepada kiai, titipkan kepada Allah. Kiai tidak selalu ada untuk dia. Kalau lagi di kamar, mungkin aja dia dibully sama kakak-kakaknya. Sekarang banyak kan kejadian kayak gitu. Bukan salah kiainya, ada ribuan santrinya, nggak mungkin semuanya dicek satu-satu. Makanya saya ketika bikin sekolah, nggak berani ngambil murid banyak-banyak. Saya lagi bikin sekolah SMA, namanya 20 Mind Socialpreneur High School. Sekolah gratis. Maryam angkatan pertama. Berapa muridnya? Cuma 9. Hasil seleksi ketat, akhirnya alhamdulillah dapat 9 orang. Di antara mereka ada beberapa orang yang sudah hafiz Quran, dan insya Allah semuanya brilian. Kalau saya masuk ke kelas mereka, itu tuh diskusi udah kayak DPR itu. Semuanya speak up, menurut aku, orang-orang terpilih. Lagi pula saya nggak berani banyak-banyak karena saya tidak berani bertanggung jawab dengan jumlah santri yang banyak. Saya nggak mampu, saya nggak sehebat para kiai-kiai besar. Saya nggak mampu. Maka kejadianlah di satu kamar, ditendang sama kakaknya, dipukul sama kakak kelasnya, sampai ada yang masuk rumah sakit, nauzubillah, sampai ada yang meninggal. Jadi sebelum kita menitipkan kepada kiai, titipkan dulu kepada Robnya kiai, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku titipkan anakku di pondok ini, jaga dia. Apalagi ada perempuan. Baru kemarin saya dapat kasus, ini kita yang nanganin kasusnya di Bogor. 24 santri laki-laki, disodomi oleh guru ngajinya. Umurnya dari 6 tahun sampai 18 tahun. Anak 6 tahun. Dan itu kan bisa kemana-mana. Korban hari ini biasanya secara ilmu psikologi adalah pelaku di masa yang akan datang. Seringnya kayak gitu. Pelaku-pelaku itu dulunya korban yang tidak tertangani, nggak bisa rilis, nggak bisa sembuh. Akhirnya dia menjadi pelaku. Bukan hanya itu, penyakitnya macam-macam. Namanya orang nggak sehat ya. Akhirnya
menularkan penyakit kepada anak kita yang datang baik-baik, ikhlas, polos, pengen belajar ngaji, malah dikasih penyakit. Hari ini fitnahnya banyak teman-teman, bahkan di tempat madrasah sekalipun. Jadi kita nggak bisa hanya mempercayakan keluarga kita kepada manusia, titipkanlah kepada Allah. Anak laki-laki, apalagi anak perempuan. Yang terakhir, yang keempat, belajar beriman kepada takdir, tentang apakah takdir bisa berubah. Itu kan yang kita penasaran. Ya. Allah, saya udah terlanjur menikah, masih bisa ganti orang enggak? Ya Allah, bisa nggak kartu keluarga itu yang urutan pertama itu diganti, ya Allah. Rubahlah takdir, kepala keluarganya jangan dia. Boleh nggak namanya diganti, orangnya diganti, kalau perlu kakak-kakaknya diganti, ya Allah. Bisa nggak takdir itu dirubah? Sebentar, kita baca dulu ayatnya. Coba buka surat Ar-Ra'd ayat 39. Surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisi Allah ada ummul kitab. Apa yang Allah hapus dan ditetapkan? Kata ulama tafsir, itulah takdir. Menurut surat Ar-Ra'd ayat 39, ternyata takdir bisa Allah rubah. Allah berkehendak. Siapa yang bisa merubah takdir? Cuma Allah, gak ada yang lain. Pertanyaannya, bagaimana cara biar Allah mau mengubah takdir kita? Ada dua amalan pengubah takdir, kata Nabi. Yang pertama, la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil umuri illa al-bir. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat sahih. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa, dan tidak ada yang menambah keberkahan hidup kecuali berbuat baik. Berarti yang bisa merubah takdir itu dua. Satu doa, yang kedua amal solih, terutama membantu orang lain. Doa merubah takdir. Masih ingat cerita tentang nenek-nenek datang ke Nabi Musa minta anak? Ya Nabi Allah, berdoalah kepada Allah supaya saya dikasih anak. Kata Nabi Musa, wahai Allah, ada nenek-nenek minta anak, padahal dia udah menopos, umurnya udah 60 tahun. Kata Allah, Musa, bilang ke dia, takdirnya tidak akan punya anak. Takdir. Nek, maaf ya, kata Allah, takdir nenek gak akan punya anak. Oh gitu ya, ya udah makasih, pulang aja. Besok balik lagi, Nabi Musa, nenek yang kemarin, ya ada apa? Mintalah kepada Allah supaya saya dikasih anak. Kata Nabi Musa, kan udah kemarin takdirnya gak akan punya anak. Ya siapa tahu hari ini bisa. Ya Allah, nenek yang kemarin. Wahai Musa, takdirnya gak akan punya anak. Nek, kata saya juga, sabar ya, nenek gak akan punya anak, itu udah takdir. Oh iya, makasih, pulang. Besok balik lagi, jawabannya sama, pulang aja. Gak balik-balik setelah sekian lama, sekalinya balik bawa bayi. Assalamualaikum Nabi Musa. Waalaikumsalam. Ini nenek yang dulu? Iya. Ini siapa? Ini bayi saya. Gimana ceritanya punya bayi? Tanya aja sama Allah. Ya Allah, gimana ceritanya si nenek punya bayi? Allah bilang, wahai Musa, setiap kali dia datang minta bayi, minta anak, aku bilang takdirnya gak akan punya anak. Dia pulang sambil berdoa, ya Rahim, irhamni. Ya Rahim, irhamni. Wahai Allah yang Maha Pengasih, kasihanilah saya. Ya Allah yang Maha Penyayang, sayangilah saya. Beri saya anak. Dia balik lagi gak akan punya anak. Dia berdoa lagi. Dia balik lagi gak akan punya anak. Ya Rahim. Wahai Musa, dengan rahmatku aku rubah takdirnya sehingga dia punya anak. Dahsyatnya doa. Makanya jangan pernah menggadaikan doa dengan sesuatu yang menghalangi. Apa yang menghalangi doa? Salah satunya makanan yang haram. Hati-hati dengan makanan yang haram. Walaupun makanannya halal, bagaimana dengan piringnya? Bagaimana dengan pancinya? Bagaimana dengan wajannya dan seterusnya? Perhatikan itu. Walaupun agak repot sedikit, gak apa-apa, yang penting doa kita makbul. Sehingga ketika anak kita dalam keadaan punya masalah di kampung, ya Allah, kita angkat tangan, langsung terjadi keajaiban di sana. Jangan pernah
menukar doa kita dengan makanan dan minuman yang tidak halal. Yang kedua amalannya albir, bantu orang lain. Karena membantu orang itu akan Allah turunkan bantuan yang tidak ada dalam tulisan takdir. Siapa yang berhak kita bantu, Ustadz? Pertama, selain keluarga kita, bantulah orang-orang solih. Hari ini kita pas banget nih. Orang-orang solih, saudara kita yang ada di Palestina, itu sedang sangat membutuhkan bantuan kita. Dan kata Nabi, kalau kalian ingin melihat orang beriman di akhir zaman, lihatlah Syam. Dan pusatnya Syam itu adalah Al-Aqsa, Palestina. Sehingga kalau kita hari ini membantu mereka di dunia, kita berharap mereka yang akan membantu kita kelak di akhirat. Orang Palestina itu dahsyat, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Anak kecilnya udah pada hafiz Al-Quran. Setiap tahun Gaza itu mewisuda 20.000 hafiz cilik. 20.000. Udah 2 minggu ini Israel menyerang Gaza, yang meninggal dari anak kecil itu udah sekitar 1.800. Artinya sebagian besar yang meninggal itu adalah para hafizah Al-Quran. Sehingga kalau kita membantu mereka, mereka di akhirat itu ahli surga. Pertama mereka hafiz Quran, keduanya meninggal dalam keadaan syahid karena diperangi. Insya Allah kita berbaik sangka mereka itu semuanya ahli surga. Maka siapa yang membantu calon ahli surga, insya Allah mereka juga yang akan membantu kita di hari yang lebih sulit, yaitu hari akhirat. Amin. Jadi hari ini kita akan coba mengamalkan hadis Nabi riwayat Tirmizi. Kita akan berinfak, membantu saudara-saudara kita di Palestina dengan harta terbaik kita. Dan niatkan, ya Allah, saya ingin bantu anak-anak di Palestina. Semoga dengan ini saya bisa menitipkan anak-anak saya di kampung kepada Engkau. Niatkan kayak gitu. Ya Allah, saya bantu ibu-ibu di Palestina, maka tolonglah ibu saya. Ya Allah, saya bantu perempuan-perempuan di Palestina, maka tolonglah saya. Niatkan. Jadi ketika kita berinfak, jangan cuma ngasih sambil berniat di dalam hati, atau kita ucapkan dengan bahasa kita sendiri. Ya Allah, ini untuk anak-anak Palestina. Dengan ini saya berniat, Engkau jaga anak-anak saya. Ini untuk perempuan di Palestina, Engkau jaga saya. Karena saya sedang merantau di negeri orang, bukan negeri orang muslim bahkan. Jadi ujiannya berat. Jaga saya ya Allah dari laki-laki yang usil, yang pura-pura nyasar, pura-pura first comment, first like, segala macam, yang terlalu banyak nge-PHP-in saya. Jaga saya ya Allah, jangan sampai saya sakit hati. Jadi berinfaklah sambil berniat untuk kebaikan diri dan keluarga kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi penyemangat bagi kita dalam belajar takdir, sehingga kesimpulannya adalah beriman kepada takdir akan menghilangkan penyakit hati, yaitu sedih dan khawatir. Barakallahu fiikum. Jadi nanti ada panitia yang bawa uang foto merah sama hijau. Panitia siap nggak digiring dengan selawat? Apa kata Ustaz tadi ya, yaitu membantu saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Jangan lihat dari sosial media kan, betapa bayi-bayi, anak kecil-kecil yang kehilangan orang tua. Dan itu pun ya kan, kita ikhlaskan yang terbaik. Mudah-mudahan dengan apa yang jenengan niatkan yang terbaik, yang jenengan taruh di uang putih merah dan hijau, Allah akan menggantikan, dipanjangkan umur panjenengan, dijaga keluarganya. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh segera mendapatkan jodoh yang hatinya baik, yang bisa membimbing kita, yang bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga kita. Dan yang sudah punya suami, mudah-mudahan suaminya satu untuk kita selamanya sampai maut yang memisahkan. Itu. Jadi Allah itu menggantikan, gak langsung ada uang 1 juta biuk sakarung itu ndak, nggih. Jadi panjenengan dikasih majikan baik itu adalah rezeki. Dikasih majikan yang boleh sholat itu adalah rezeki. Nggih napa mboten? Dikasih majikan yang boleh kita untuk keluar setiap hari Minggu berjilbab, itu pun adalah rezeki. Nggih napa mboten? Dan yang hari ini tanda tangan kontrak baru, mudah-mudahan mendapatkan majikan yang baik, mudah-mudahan mendapat majikan loman sehingga kita bisa bersedekah. Dan
siapkan yang terbaik ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas? Ikhlas. Ikhlas? Ikhlas. Alhamdulillah. Emang anak-anak Hongkong itu kalau soal sedekah itu the best banget ya. Walaupun tanggal tua tetap ikhlas. Kok masih gerundang masuk wis tuku tiket, muter kotak amal, iki kok sorban sedekah. Ono ora sing ngene ku? Boten. Matur nuwun. I love you semuanya. I love you. Ya, kita lanjutkan. Yang mau bertanya ditulis, nggih. Nanti kita nggak dibacakan semuanya ya. Jadi yang ada masalah ditanyakan Ustadz, mumpung ada Ustadz di sini. Lanjutkan cerita dan dilanjut saja, nggih. Nanti disambung dengan doa nggih. Matur nuwun semua infaknya nggih. Mudah-mudahan berkah bagi panjenengan, bagi keluarga panjenengan nggih. Kita teruskan ya.
Baik, kita akan jawab beberapa pertanyaan yang udah ditulis kepada saya. Pertama, jika seseorang bercerai lalu menikah lagi, nanti di surga pasangannya yang mana? Dan apakah di surga itu hanya ada bidadari, nggak ada bidadara? Ini kayaknya masih berharap ada yang di surga, nggak di dunia. Oke, bagaimana kalau seorang perempuan menikah dengan dua orang laki-laki? Suami pertama cerai atau bukan cerai, meninggal. Karena kalau cerai selesai ya. Suami pertama meninggal, kemudian dia menikah lagi dengan suami berikutnya. Meninggal, menikah lagi, bahkan sampai 10 misalnya. Kira-kira nanti di akhirat dia sama siapa? Sama semuanya. Sama siapa? Sama semuanya. Yang pertama? Semua. Terakhir. Yang terakhir? Iya. Kasihan yang sebelumnya ya. Sama semuanya. Nanti sama semuanya. Ternyata ada poliandri. Nanti akan bersama dengan yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau suami yang ketujuh ternyata paling penyayang, paling ngalahan, paling pengertian, maka nanti dia akan bersama dengan yang ketujuh. Yang lain nanti akan dikumpulkan dengan pasangannya yang berbeda-beda. Yang pasti tidak ada jomblo di surga. Kata siapa itu? Bukan kata saya, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Laisa fil jannati a'zab. Di surga nggak ada jomblo, kata Nabi. Di surga nggak ada jomblo. Jadi kalau meninggalnya belum menikah, nanti menikahnya di surga. Wedding organizer-nya para malaikat. Terus pasangannya siapa? Pasangannya adalah laki-laki dan perempuan terbaik yang ada di surga. Terus dia nanya lagi, apakah di surga nggak ada bidadara, Ustadz? Cuman ada bidadari. Tahu nggak siapa bidadari surga? Bidadari surga itu ya kalian. Amin. Bidadari surga itu adalah perempuan-perempuan solehah yang hidup di dunia, dialah bidadari terbaik di surga. Jadi nggak usah berpikir aku cemburu deh sama bidadari di surga. Bidadari di surga itu kalah cantik, kalah menarik dibandingkan bidadari yang ada di dunia, yang solehah, dan mereka lah yang akan menjadi ratunya para bidadari. Sehingga kalian nggak akan pernah tersaingi dan tergantikan. Begitu juga laki-laki surga. Laki-laki surga itu adalah laki-laki dunia yang solih, yang insya Allah juga tidak akan pernah tergantikan oleh yang lain. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya. Ini tulisannya luar biasa ya, kayak tulisan dokter ya. Bagaimana dengan perempuan yang sudah bercerai secara hukum tapi belum pernah ada kata talak dari suaminya? Apakah benar jika wanita tersebut menikah lagi termasuk perbuatan zina secara agama? Apa arti sudah bercerai secara hukum? Artinya kan dua-duanya sepakat. Karena tidak akan dihukumkan bercerai kalau salah satunya belum sepakat, kecuali terjadi kezaliman. Maka yang menceraikannya adalah hakim. Kalau dua-duanya sepakat, walaupun nggak ada kata talak secara sharih, maka itu sudah jatuh talak. Jadi itu tidak perlu dipertanyakan. Saya ingin meminta solusi kepada Ustadz. Saya punya teman laki-laki. Kita sudah berteman sejak SMA. Ini teman atau teman? Sudah berteman sejak SMA. Saya tahu latar belakangnya. Berasal dari keluarga pesantren. Baru-baru ini dia menyatakan perasaannya pada saya. Kok baru nyatain? Kok
sekian tahun ya. Tapi saya sendiri berasal dari keluarga awam. Saya harus gimana Ustadz? Terima? Terima. Kalau datang kepadamu laki-laki yang baik akhlaknya dan baik agamanya, maka permudahlah. Kalau kita ngerasa nggak pantas, maka pantaskan. Kalau kita ngerasa belum bisa ngaji, belajar ngaji. Jangan hanya gara-gara ngerasa nggak pede, insecure, kita menolak rezeki. Apakah ketika suami meminta cerai dalam keadaan emosi bisa dibilang talak? Sekarang saya nanya, ada nggak orang yang talak dalam keadaan happy? Talak yuk. Di mana-mana yang namanya talak itu pasti lagi emosi. Jadi emosi yang tidak dihitung talak itu adalah marah yang sampai kehilangan akal. Kalau tidak kehilangan akal, kalau kita tanya ini berapa? 2, salah, berarti dia hilang akal. Padahal salah. Kalau dia masih bisa berhitung, dia masih waras, dia masih sadar, berarti dia belum kehilangan akal. Maka jatuh talaknya, karena tidak ada orang yang talak karena lagi happy. Aku sayang banget sama kamu, aku talak ya. Nggak ada orang yang kayak gitu ya. Yang namanya talak itu pasti lagi emosi. Saya meminta jalan terbaik sama Allah, tapi tiba-tiba rasa yang di dalam hati saya kepada suami saya dihilangkan oleh Allah. Cuman saya nggak mau bercerai Ustaz, saya ingin bertahan karena anak. Ini maunya apa sih? Anak itu adalah kekuatan. Jadi ketika kita lemah, lihatlah mereka. Insya Allah itu akan membuat kita bertahan dengan pasangan kita. Kalau kita lagi lemah, lihatlah mereka. Insya Allah akan bertahan. Ketahuilah sesungguhnya perceraian adalah perbuatan yang paling disukai oleh iblis. Perceraian adalah kemenangan besarnya syaitan. Kecuali perceraian yang darurat. Maka kalau kita bisa bertahan, bertahanlah. Kalau nggak ada perasaan, minimal kita bertahan karena iman. Nanti Allah yang akan mengilhamkan rasa cinta setelahnya. Gimana caranya biar tetap tenang ketika terus-menerus ditanya kapan nikah? Tahu caranya gimana? Blok. Biar nggak ditanya. Gak usah dijawab. Itu pertanyaan-pertanyaan yang orang Indonesia itu suka basa-basi. Kapan nikah? Udah punya anak belum? Tinggal di mana? Kerja apa? Sekolah di mana? Itu hanya budaya yang ada di Indonesia. Tetanggaan nggak ditanya kayak gitu, karena kita suka basa-basi. Jadi basa-basi tidak harus dijawab. Ustadz, dosa nggak kalau kita lebih mendahulukan urusan dunia daripada akhirat? Contoh, kita nggak berinfak. Oh, ini yang tadi nggak ngasih. Padahal ada uang, tapi lebih mementingkan urusan pribadi. Bagaimana Ustadz? Dulu saya pernah bawa Maryam ke rumah sakit ketika saya dalam keadaan susah, dulu nggak punya uang. Maryam sakit, terus saya bawa ke rumah sakit, ditolak karena gara saya nggak punya uang deposit. Dia lagi sakit keras, harus dirawat di UGD. Tapi di rumah sakit dia ditolak gara-gara saya nggak bisa bayar deposit. Uang saya cuma 100.000, depositnya 3 juta. Akhirnya pulang saya dengan berlinang air mata, saya kecewa banget. Akhirnya uang 100.000 itu saya bagi 2, 50.000 saya beli obat di apotik hanya untuk menghilangkan panas, dan 50.000 lagi saya pakai sedekah. Alhamdulillah dengan sedekah itu kemudian besoknya berangsur-angsur Maryam sembuh. Gara-gara ditolak di rumah sakit, maka biaya kesembuhan Maryam cuma 100.000. Apa pelajarannya? Kalau kita punya hajat urusan dunia, maka tunaikanlah dulu hajat orang lain. Allah yang akan menunaikan hajat-hajat kita.
Ustadz, bagaimana caranya melupakan masa lalu? Gampang, melupakanlah masa lalu dengan cara unfollow. Jangan stalking, jangan kepo. Tapi ini pertanyaannya masih berlanjut. Terutama rasa trauma dan sakit hati karena suami pernah berzina dengan perempuan lain, Ustaz. Bagaimana cara melupakan? Tinggalkan dia. Karena itu dosa besar. Kasihkan Ya? bunda sana tuh loh, kasihkan bunda. Ustaz, tapi saya nggak rela meninggalkannya. Mbak itu mbak. Lihat dia, kalau dia bertobat dengan tobatan nasuha, maka beri dia kesempatan. Tapi kalau dia belum berubah, tinggalkan. Dibaca Karena dia semua hanya akan nanti. membawa penyakit. Kayak pagi tadi nggak dibaca. Sekarang ada sekian puluh perempuan di Bandung mengidap HIV, padahal mereka tidak pernah melakukan dosa besar. Ternyata penyebabnya suaminya sering jajan. Korbannya istri. Makanya untuk kondisi kayak gini kan kita memang harus agak tegas demi anak-anak, demi orang tuanya. Istrinya kemudian hamil, bayinya juga kena HIV, kasihan. Itu semuanya karena kejahatan si laki-lakinya. Ustadz, bagaimana cara kita menahan hawa nafsu? Tadinya kesini untuk mencari nafkah, tapi sering tergoda dengan hawa nafsu yang menghancurkan niat awal. Apa yang harus saya lakukan untuk melawan hawa nafsu? Lawan hawa nafsu dengan berpuasa, lawan hawa nafsu dengan sholat, lawan hawa nafsu dengan olahraga, lawan hawa nafsu dengan hiburan. Dari yang paling tinggi ya, sholat, puasa, zikir, Quran. Kalau nggak mampu juga, mulailah dengan hal-hal yang positif yang kita senangi. Olahraga, hiburan, beli skincare. Yang penting jangan berbuat dosa. Gak apa-apa, kalau itu tujuannya untuk meninggalkan dosa, maka itu bagian dari mencegah kemungkaran, tarkul mungkarat. Ustadz, bagaimana cara kita meyakini seseorang itu jodoh kita? Ada yang sudah mendesak sepertinya. Bagaimana cara kita meyakini dia itu adalah jodoh kita? Jangan pernah memberi hati sebelum halal. Karena kita nggak pernah tahu rahasia takdir. Jadi tidak perlu harus yakin. Yang perlu itu adalah pelajari. Dia cocok nggak dengan kita? Ngeklik nggak dengan kita? Jujur nggak kepada kita? Serius nggak? Kalau iya, maka ajak dia untuk lebih berkomitmen dengan halal. Kalau udah halal, saya terima nikahnya Fulanah bintu Fulan, baru detik itu juga kita berikan hati kita kepada dia. Atau umumnya seorang yang muslim yang sudah murtad kemudian kembali lagi kepada Islam, apakah amal ibadahnya diterima? Ya diterima karena dia udah balik, alhamdulillah. Ini yang mana ya? Banyak sekali ya. Semuanya bermasalah. Ustaz, pertanyaan saya sebagai manusia biasa. Apakah kalau kita berbuat dosa-dosa besar, maka nanti azabnya akan menimpa keluarga kita? Ya. Ketika kita berbuat dosa, Allah akan menghukum kita, dan hukuman itu bukan hanya mengenai kita, tetapi mengenai orang di sekitar kita. Tetapi bagi mereka itu bukan hukuman, tetapi itu penggugur dosa. Makanya kalau ada maksiat di sekitar kita, kita nggak mencegah kemungkaran atau maksiat, nanti kalau Allah turunkan azab, bukan hanya ahli maksiat yang kena, tetapi kita juga yang bahkan ahli ibadah ikut menanggung azab tersebut. Kalau kita meninggal dalam musibah tersebut, maka kita meninggal sebagai orang yang husnul khotimah. Tapi tetap mengenai kita. Makanya itulah kenapa kita disuruh untuk mencegah kemungkaran, karena itu akan berpengaruh kepada kita, termasuk kemungkaran di dalam rumah. Anak nggak sholat, orang tuanya kena, keberkahan rezeki ayahnya berpengaruh. Karena gara anak nggak sholat, begitu juga dengan dosa-dosa yang lain. Jadi dosa secara perbuatan maksiat secara dosa hanya ditanggung oleh yang berbuat maksiat. Tetapi dampak dari perbuatan itu bisa ditanggung bahkan oleh orang yang ada di sekitarnya.
Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah berdosa meninggalkan suami di rumah demi membantu kedua orang tua? Tergantung. Kalau suaminya ridho, maka insya Allah tidak masalah. Tapi harusnya suaminya bisa menyelesaikan masalah ini sehingga istrinya tidak perlu harus pergi jauh. Gak semuanya suami mampu. Ada suami yang mampu, ada yang gak mampu. Ada yang pura-pura gak mampu. Jadi kalau suaminya udah berusaha tapi belum mampu, kemudian dia ridho, maka silakan. Dengan syarat, ada beberapa syarat syariah ya. Di antaranya adalah dia percaya bahwa kita nggak sendiri. Dia kenal, misalnya di sini siapa orang tua kalian, Bunda Nuris misalnya. Maka dia menitipkan kalian kepada Bunda Nuris. Bunda nitipin istri saya, Bunda nitipin adik saya, Bunda nitipin anak saya. Terus Bunda Nuris yang mendapatkan amanah itu bikin taklim untuk menjaga supaya kita selalu semangat beribadah. Maka kalau seperti itu insya Allah aman. Tapi kalau kalian pergi ke luar negeri nggak punya komunitas, nggak kenal siapa-siapa, nggak bergaul, nggak ikut dalam taklim, maka itu sangat tidak aman, bahaya. Saya mau tanya Ustadz, saya sudah menikah, apakah nanti harus membangun nikah? Apa ini? Kalau nanti bertemu kembali, terima kasih. Maksudnya itu pertanyaannya. Apakah orang yang berbuat dosa itu termasuk takdir? Takdir. Apakah orang yang berbuat dosa itu termasuk takdir? Ya. Kalau kita menganggap perbuatan dosa itu tidak termasuk takdir, maka cacatlah iman kita kepada Allah. Bahkan perbuatan dosa pun adalah takdir Allah. Kalau gitu, apa salahnya kita ketika kita berbuat dosa? Salahnya kita adalah tidak mau mengharapkan takdir yang terbaik di sisi Allah. Bukankah Allah memberikan ruang kita untuk memilih mau takdir yang mana? Takdir yang baik atau takdir yang buruk? Umar bin Khattab pernah melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam, Damaskus. Di tengah jalan mendapatkan berita kalau di Damaskus lagi ada wabah menular. Akhirnya Umar balik lagi ke Madinah, gak melanjutkan perjalanan. Ditanya sama tentaranya, ya Amirul Mukminin, afirarun min qadarillah. Apakah kita lari dari takdir Allah? Bukankah pandemi itu atau wabah itu takdir? Kita menuju ke sana sudah takdir. Kenapa kita lari? Apakah kita lari dari takdir Allah? Umar menjawab, na'am. Firarun min qadarillah ila qadarillah. Kita lagi lari dari satu takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Jadi berbuat dosa adalah takdir dan berbuat baik juga takdir. Kenapa tidak memilih takdir yang baik? Wa hadainahun najdain. Kami beri mereka pilihan dengan dua jalan. Imma syakiran wa imma kafura. Bisa menjadi orang yang bersyukur, bisa menjadi orang yang kufur. Ustaz, saya susah move on dengan mantan. Tetapi mantan saya sudah menikah. Berbahaya tuh. Tapi sekarang dia udah bercerai. Ternyata dia sangat mengikuti mantannya. Putus, nikah, cerai, diikutin. Kepo. Ustaz, saya gak bisa move on dari mantan. Tapi mantan saya udah menikah dan sekarang dia udah bercerai. Apakah dia bisa menjadi jodoh saya? Bisa. Berdoa aja, ya Allah, kembalikan dia kepada aku walaupun sudah tidak utuh. Ustaz, saya seorang single mom. Saya jarang sekali dikasih komunikasi dengan anak saya. Jadi saya ingin memutuskan untuk mengambil dan merawat anak saya untuk pulang ke Indonesia. Tetapi bapak saya masih berharap sama saya untuk kerja di sini. Karena saya anak pertama, tulang punggung adik saya yang 3. Yang saya mau tanyakan, saya dahulukan anak saya atau bapak saya? Anak. Kenapa anak?
Karena bapak kita justru harusnya bertanggung jawab kepada kita. Kalau bapaknya udah uzur, bagaimana Ustadz? Pulang ke Indonesia, rawat anak, semoga Allah beri jalan lain untuk bisa menafkahi ayah dan adik-adik. Kalau kondisinya kayak gini anak, karena anak itu jangan biarkan kita punya hutang pengasuhan kepada anak, itu susah ngebayarnya. Dan anak itu adalah investasi masa depan kita. Jangan biarkan investasi itu rusak karena kondisi seperti ini. Kecuali kondisi normal, ada kita baik-baik saja, suami kita orang yang insya Allah amanah. Tapi kalau kondisinya kayak gini, pulang. Maaf saya mau nanya, kalau laki-laki kan boleh menikah lebih dari satu. Kan kalau jawaban. Ada aja. Suami istri mualaf, apakah mereka harus akad lagi secara islami, mengetahui mereka menikah sebelum masuk Islam? Lebih baik, nggak apa-apa. Kalau mereka mau masuk Islam, maka mereka berakad lagi secara islami, walaupun itu bukan sebuah kewajiban, tapi itu lebih baik. Minta doa buat anak saya yang mau berangkat pelayaran Ustaz, namanya Teguh Budi Wibowo. Insya Allah nanti kita doakan. Ustaz mau nanya, bagaimana solusinya atas anak yang nggak betah di pondok? Jangan dipaksa. Saya tipe orang yang sangat menghargai minat anak. Setiap kali anak saya mengeluh tentang pendidikan, saya tanya, apa yang kamu suka, nak? Kamu hobinya apa, nak? Nanti saya akan memikirkan bagaimana mengconnecting hobi itu kepada jalur kesuksesan masa depan dia. Itulah pendidikan. Bukan memaksakan kehendak orang tua, walaupun niatnya baik, tapi nggak selalu harus seperti itu. Kita jangan menjadi orang yang arogan kepada anak. Dan mungkin dia punya alasan yang kita nggak ngerti kenapa nggak betah di pondok. Mungkin bukan karena dia nggak mau belajar agama, tapi mungkin metodenya nggak cocok dengan dia. Mungkin lingkungannya nggak nyaman bagi dia. Banyak faktor. Maka jangan paksa, diskusilah, terbukalah dengan anak. Biasakan berdiskusi dengan anak kita bahkan sejak mereka masih SD. Jangan membiasakan mendoktrin anak, karena itu bukan pola pendidikan calon pemimpin. Pemimpin itu diajak diskusi, sedangkan budak itu biasanya disuruh. Kalau kita ingin mencetak para pemimpin, berdiskusilah dan hargailah pendapatnya. Kalau kita ingin mencetak budak, suruhlah dia dan jangan pernah mendengarkan ucapannya. Mau mencetak budak atau pemimpin, maka hargailah pendapat dia. Karena pendapat dia itu nggak selalu benar, tapi kita selalu memberikan satu pelajaran penting. Dia harus bertanggung jawab dengan keputusannya. Dia harus merasakan konsekuensi dari sebuah keputusan. Di situ kita sudah mendidik. Jangan salahkan dia terlalu berlebihan. Biar dia merasakan dan belajar sendiri. Tuh kan mama udah bilang jangan digituin. Tapi dikasih tahu, ya udah gimana sekarang? Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa keluar dari masalah ini? Biasakan positif dan konstruktif, jangan hanya menghakimi. Jika istri bekerja lalu membantu orang tuanya karena alasan masih membutuhkan bantuan, apakah harus izin suami? Lalu suami marah karena istri tidak izin. Lalu suami mengancam kalau istri masih mengutamakan orang tuanya, mending gak usah punya suami, cerai pisah aja. Apakah perkataan itu berarti saya sudah ditalak? Terima kasih Ustaz. Perkataan itu belum jatuh talak karena maksudnya baru mengancam, bukan memutuskan. Yang kedua, itu suami gak tahu diri. Udah benar istrinya soleha, mau bekerja, bantu ekonomi keluarga, dan gak punya kewajiban istri menafkahi suami. Harta istri, harta istri. Harta suami, harta istri. Saya kayak gini biar diundang lagi ke teman-teman. Jika ada wanita sudah pernah menikah 2 kali dan gagal, status suaminya jejaka. Jika mau menikah lagi dan calon suaminya jejaka, perjaka kali ya, bagaimana dilihat dari hukum syariat? Ya nggak apa-apa, bagus ya. Karena dalam beberapa adat di Indonesia tidak dibolehkan karena apa solusinya Ustaz? Boleh dalam agama, ada masalah. Saya seorang perempuan yang sudah menikah dan seringkali seorang kakak dari 3 bersaudara. Amalan apa yang bisa membawa orang tua, suami, adik-adik saya dan keluarga saya masuk ke surga Ustaz? Masya Allah, ini istri keren banget. Dia mikirin suami, anak, adik, orang tua, semua dia pikirin. Luar biasa nih perempuan.
Khadijah masa modern ya. Apa yang bisa saya lakukan Ustaz? Jadilah seorang ustazah. Jadilah seorang pendidik. Jadilah seorang daiyah yang selalu mengajak dan memberi teladan kepada kebaikan. Jadilah keberadaan kita dimanapun menjadi inspirasi kebaikan bagi orang di sekitar kita. Itu cara yang paling gampang. Seringkali saya berdoa agar tidak memimpikan mantan. Tapi setiap kali saya berdoa saya malah mimpi Ustaz. Apakah dia jodoh saya? Mimpi itu tidak selalu ilham. Bisa jadi memang kita belum selesai dengan masa lalu, makanya kebawa ke mimpi. Apalagi sebelum tidur masih ngepoin akun dia, pasti kebawa ke mimpi. Terus apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah saya boleh berharap kepada dia? Boleh, selama dia belum menikah. Kalau udah menikah jangan berharap dia bercerai. Apa hukumnya sulam bibir dan sulam alis? Kalau untuk kecantikan tidak boleh. Kalau untuk kesehatan boleh. Contoh untuk kesehatan, bibir sumbing. Contoh untuk kecantikan, pengen alisnya rata. Kalau kecantikan nggak boleh, kalau kesehatan boleh. Tanya kepada diri masing-masing, ini cantik atau sehat? Sehat itu artinya ada yang nggak, ada yang cacat, ada yang sakit, itu namanya kesehatan. Kalau ada yang menurut kita nggak nyaman, nggak seret, itu bukan kesehatan, itu kecantikan. Kok alis saya gini ya? Saya pengen alis saya gini loh. Saya dibesarkan oleh nenek kakek dengan adik saat waktu berumur 2-3 tahun. Sejak saat itu saya tidak dirawat ibu dan ayah. Sekarang saya 32 tahun dan adik 30 tahun. Apa kami bisa bertemu dengan ibu kami? Boleh. Kami tidak memiliki informasi tentang beliau. Lalu bagaimana kami harus bersikap mencari beliau? Jangan tanya saya. Ibu saya di mana Ustaz? Saya emang dukun. Boleh mencari keberadaan ibu, ayah, bertemu. Jangan pendendam. Jangan pendendam. Jadikanlah itu sebagai tadi salah satu di antara takdir Allah yang pasti ada kebaikan di dalamnya. Mungkin ada orang yang dirawat oleh orang tuanya yang utuh tetapi sering mengalami luka pengasuhan. Sedangkan kita dirawat oleh nenek dan kakek kita, tapi malah alhamdulillah disayang dengan sesayang-sayangnya. Mungkin itu hikmahnya. Kita baru ketemu orang tua ketika kita tidak perlu lagi diasuh. Allah punya alasan. Berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana cara agar hati tetap ikhlas dan menerima sikap yang kurang baik dari seseorang? Dan bagaimana cara agar tidak terlalu cinta kepada dunia? Supaya tidak cinta dunia, sering-sering mengingat kematian. Ada kata Nabi, aksiru min dzikri hadimil lazzat. Banyak-banyaklah mengingat penghilang kenikmatan. Apa itu? Kematian. Saya mau tanya, apa hukumnya kalau ibu selalu doain yang jelek-jelek sampai minta izin nikah pun didoain hancur rumah tangganya. Dan akhirnya doanya terkabul. Padahal dari saya bayi sampai saya dewasa yang ngurusin nenek kakek. Padahal saya anaknya nurut, gak pernah membantah. Kalau kita gagal dalam rumah tangga, jangan berpikir bahwa itu karena kutukan ibu kita. Kenapa? Selain anak itu bisa durhaka kepada orang tua, ternyata ada juga orang tua yang bisa durhaka kepada anak. Di zaman Umar bin Khattab, ada anak yang gak mau berbakti kepada orang tuanya, sampai orang tuanya ngelapor kepada Umar, Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, anak saya tidak mau berbakti kepada saya. Akhirnya anaknya dipanggil, kenapa kamu tidak berbakti kepada ayahmu? Kemudian anak itu bertanya, ya Amirul Mukminin, selain anak durhaka, apakah ada ayah yang durhaka atau orang tua yang durhaka? Kata Umar, ada. Apa indikasinya? Apa kriteria orang tua durhaka? Satu, dia menamakan anaknya dengan nama yang buruk, atau mencela dengan celaan yang buruk, mendoakan dengan doa yang buruk. Itu berarti kriteria pertama. Kedua, orang tua durhaka itu mencarikan ayah atau ibu untuk anaknya yang tidak baik. Seorang laki-laki mencarikan ibu yang tidak baik untuk anaknya. Seorang perempuan mencarikan ayah yang tidak baik untuk anaknya. Itu orang tua durhaka. Yang ketiga, dia tidak memberikan makan dan minuman kecuali dari harta yang haram. Maka itu orang tua durhaka. Kata anak ini, ya Amirul Mukminin, ayah saya menamakan saya dengan nama yang terjemahannya celaka.
ayah saya mencarikan saya ibu. Saya lahir dari seorang perempuan pezina. Dan ayah saya tidak memberi saya makan kecuali dari yang haram. Maka itulah alasan kenapa saya tidak berbakti kepadanya. Akhirnya ayahnya dicambuk sama Umar. Jadi selain anak durhaka, juga ada orang tua durhaka. Makanya jangan takut kalau didoakan buruk, sementara kita tidak pernah berbuat buruk kepada orang tua kita. Itu gak akan berlaku. Akan berlaku doa buruk orang tua kalau memang kita menyakiti perasaannya dan durhaka kepadanya. Tapi kalau nggak berhak untuk didoakan seperti itu, insya Allah nggak berlaku dan Allah maha bijaksana. Allah nggak sekaku asal ibu berdoa pasti kena, asal ibu berdoa pasti kena. Nggak sekaku itu Allah. Bagaimana hukumnya menyukai BTS atau K-pop? Boleh dengan syarat tidak lebih daripada kita mengidolakan Rasulullah, para sahabat, orang solih. Kalau lebih dari itu masalah. Ustadz, share doa agar cepat dapat jodoh. Karena saya sudah kepala 3, belum menikah. Apa doa untuk cepat dapat jodoh? Saya pun dulu gak baca doa itu. Ya Wadud, Allahumma inni as'aluka bi'anni ashadu annaka antallah, la ilaha illa anta al-wadud, urzuqnil mawaddah. Ini belum berdoa ini. Cuma ngasih contoh ini. Ini cuma ngasih. Kenapa yang udah menikah aminnya keras banget? Kata Nabi, siapa yang berdoa kepada Allah dengan bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, lalu memanggil Allah dengan nama Asmaul Husna, maka Allah akan mengabulkan doanya. Sehingga doanya adalah Allahumma inni as'aluka. Kalau nggak hafal, coba rekam. Tunggu. Coba direkam ya. Mas ya. Oke, dia ya. Allah, ini belum. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah, la ilaha illa anta al-wadud, urzuqnil mawaddah. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bahwasanya aku bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Engkau adalah Al-Wadud yang maha cinta, maka berikanlah aku cinta. Al-Wadud Asmaul Husna, dan itu dari kata mawaddah. Cukup sekali ya. Nanti pas lagi Valentine saya ulangi. Saya kira cukup ya. Yang udah ya? Iya, cukup. Cukup Ustaz. Satu lagi nih, warna pink. Apa ini? Ustadz pernikahan. Coba baca dulu. Pernikahan dadung. Apa ini? Kadung kali ya? Ustadz, pernikahan kadung kepelintir dalam silsilah keluarga. Kepelintir. Kepelintir. Kepelintir kan? Dalam silsilah keluarga. Kadung. Kepelintir. Dalam silsilah keluarga artinya apa? Oh, menikah dengan sepupu
mampu? Kali telu, oke. Gak apa-apa. Sepupu itu kan bisa dinikahi. Ya, ada batasnya tapi. Nanti tanya aja ke ahli fikih lah, pusing saya juga. Hutang suami saya sangat banyak, Ustadz. Semoga segera bisa terlunasi. Saya sangat terzolimi. Rumah saya digadaikan suami saya. Saya selalu bersabar. Ini berusaha mau menebus. Parahnya sekarang rumah saya yang digadaikan perlu direnovasi. Mohon doanya Ustadz agar saya bisa mendapatkan kemudahan. Mohon gak usah dibaca pakai mikrofon. Udah selesai dibaca. Yuk kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga semua yang hadir di sini menjadi ahli surga. Semoga kalian dimudahkan dalam setiap amanah dan pekerjaannya. Semoga keluarga-keluarga yang ada di Indonesia Allah jaga dengan penjagaan terbaik. Anak-anaknya dijadikan anak yang solih-solihah. Suami-suaminya dijaga tetap amanah dan mencintai kita. Orang tuanya dirawat oleh Allah SWT. Semoga semuanya akan berkumpul dengan keluarga dalam keadaan terbaik insya Allah. Dan semoga semuanya diundang Allah menjadi tamu Allah ke tanah suci. Khusus buat Mas Teguh Budi Wibowo, semoga dimudahkan pelayarannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakash syukru kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu sirruhu wa alaniyatuhu fa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Wahai Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Seandainya Engkau tidak memaafkan kesalahan dan dosa kami, kami takut dosa itu akan menjadi malapetaka bagi kami, menjadi malapetaka dalam rumah tangga kami, menjadi malapetaka dalam kehidupan kami di dunia bahkan di akhirat. Jangan biarkan dosa-dosa itu menjadi musibah bagi kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, kami takut kepadamu ya Allah. Tidak ada keburukan dalam hidup yang kami rasakan kecuali penyebabnya adalah dosa. Tidak ada musibah yang menimpa kami kecuali penyebabnya adalah maksiat. Tidak ada kesusahan, gelisah, keluh kesah dalam hidup kami, kesempitan dalam hidup kami kecuali disebabkan oleh dosa-dosa. Maka kami memohon ampun dan maaf kepadamu ya Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau? Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Kami adalah hamba-hambamu para pendosa yang kotor, yang hina, yang penuh dengan aib dan cela. Kami bukan manusia suci ya Allah. Masa lalu kami kelam, masa lalu kami buruk, tetapi kami ingin memperbaiki diri ya Allah. Bimbinglah kami, tuntunlah hati kami. Jangan biarkan kami larut terus-menerus dalam dosa sampai akhir hayat kami. Kami takut mati dalam keadaan su'il khatimah ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam proses taubat dan hijrah kami. Ya Allah, kami jauh dari keluarga kami. Kami jauh dari orang-orang yang kami cintai. Pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara kami. Kami jauh dari mereka semua ya Allah. Tidak ada yang menjauhkan kami kecuali sebuah perjuangan ya Allah. Berjuang untuk mencari nafkah yang halal, rezeki yang halal. Maka mudahkanlah ya Allah. Jadikanlah setiap jengkal tanah yang kami jalani menjadi kemudahan dan kedekatan kami ke surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jika kami melintasi
benua, melintasi lautan, melintasi pulau demi pulau, jauh merantau untuk mencari rezeki yang halal, maka dekatkan kami kepadamu dan kepada surgamu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan keluarga kami. Ya Allah, sampaikanlah salam kami kepada keluarga kami. Jadikanlah mereka selalu mengingat kami dalam kebaikan, mengingat kami dalam doa. Jangan biarkan mereka jauh dari Engkau ya Allah. Kami titipkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Engkau sebaik-baik penjaga. Kami titipkan keluarga kami kepadamu ya Allah. Engkau sebaik-baik yang menjaga. Kami titipkan suami kami kepadamu, istri kami kepadamu, pasangan kami kepadamu ya Allah. Engkau sebaik-baik penjaga ya Allah. Kami tidak mampu untuk selalu menjaga mereka. Seringkali ketika anak kami sedang sedih, sedang menangis, sedang terluka, sedang membutuhkan kami tidak ada di sana ya Allah. Maka gantilah posisi kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Engkau lebih baik dalam menyayangi mereka daripada kami ya Allah. Mungkin kami bisa mengusap kepala mereka ketika kami dekat, tapi saat ini kami hanya bisa menelpon mereka ya Allah. Kami hanya bisa mengirim pesan kepada mereka ya Allah. Kadang-kadang tidak cocok waktunya sehingga kami tidak berhasil menghubungi mereka ya Allah. Tetapi Engkau selalu ada untuk mereka. Engkau membersamai mereka dimanapun mereka berada. Sayangilah mereka ya Allah dengan sayang yang lebih baik dan lebih besar daripada sayang kami. Kami titipkan keluarga kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami agar kami cepat bisa kembali kepada mereka. Karena tidak ada yang lebih sempurna daripada keutuhan rumah tangga dan keluarga. Ya Allah, ini bukan pilihan kami. Kami tidak senang untuk bisa sampai di sini ya Allah. Tetapi ini adalah sebuah tuntutan, sebuah kebutuhan. Maka cukupkanlah kebutuhan kami ya Allah. Ya Allah, datangkanlah kepada kami orang-orang yang solih. Datangkanlah untuk kami pasangan-pasangan hidup yang solih, solihah, yang akan bertanggung jawab, yang bisa merawat dan menjaga kami, dan bisa mengambil tanggung jawab kami ya Allah. Ya Allah, jagalah kami dalam perantauan, jauhkan kami dari godaan syaitan, jauhkan kami dari fitnah, jadikanlah kami perempuan multazimah, perempuan mutadayyinah, perempuan istiqamah seperti Sayyidah Khadijah dan Fatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal du'ana bi salawatina li Rasulillah wa qira'atina al-Fatihah.